sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau mengabsen kehadiran anak-anak Ibu semua. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Tidak ada? Tidak ada. Alhamdulillah, berarti anak-anak Ibu semua sehat ya? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahman wa amalan shalihan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, baik. Kita sudah berdoa, semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Tentang apa? Nggak tahu? Hari ini kita akan mempelajari mengenai dakwah Rasulullah SAW ketika berada di Madinah. Nah, ada yang tahu nggak Rasulullah itu di Madinah ngapain? Ya, berdakwah. Nah, jadi dalam penyebaran Islam itu, dalam berdakwah, Nabi Muhammad juga mempunyai strategi-strategi dalam penyebaran agama Islam. Ada yang mau tahu? Ada yang mau tahu apa strateginya? Ya. Nah, hari ini Ibu akan menayangkan sebuah video tentang dakwah Rasulullah SAW ketika berada di Madinah. Setelah Ibu tayangkan video ini, cermati baik-baik videonya. Nanti Ibu akan tanya satu persatu apa isi dari video tersebut. Nah, langsung aja kita tayangkan videonya. Strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Madinah. Madinah menjadi sebuah ruang dakwah baru bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dakwah di Mekah terasa sempit bagi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam pada waktu itu. Berawal dari respon orang-orang Yathrib, yaitu Madinah, yang datang ke Mekah pada bulan haji, atau yang kemudian dikenal dengan Perjanjian Aqobah. Di sisi lain, hal tersebut juga tidak bisa lepas dari pribadi Nabi Muhammad SAW yang jujur. Keberhasilan dakwah Rasulullah SAW pada waktu itu bisa dilihat dari orang-orang Yathrib, baik ketika Perjanjian Aqobah 1 maupun 2. Dimanapun mereka mau mengubah sikap dan perilaku mereka, bahkan bersedia menjadi pelindung Rasulullah SAW. Karena pada hakikatnya dakwah merupakan suatu media atau sarana seorang dai untuk mengubah masyarakat dari negatif menjadi positif atau berakhlak mulia, dari yang tertinggal menjadi maju. Untuk membentuk dan membangun sebuah masyarakat baru di Yathrib dengan ragam suku dan kultur masyarakat yang beragam, Rasulullah SAW mempunyai berbagai langkah dan strategi dalam mewujudkan hal tersebut. Di antaranya adalah dengan membangun masjid, menciptakan persaudaraan baru, membangun pranata sosial dan pemerintahan, mengadakan perjanjian dengan masyarakat Yahudi di Madinah. Waktu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah,
sudah banyak penduduk Madinah yang memeluk Islam atau yang kemudian dikenal dengan kaum Ansor. Setelah beberapa bulan berada di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membangun Masjid Nabawi. Pembangunan masjid tersebut selain berfungsi sebagai tempat ibadah, juga berfungsi sebagai pusat kegiatan dakwah, pemerintahan, bermusyawarah, dan lain sebagainya. Pembangunan masjid yang saling bahu-membahu tersebut telah mengajarkan arti sebuah persaudaraan dan semangat persamaan antar umat manusia. Strategi kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun sebuah peradaban baru adalah dengan menciptakan sebuah persaudaraan. Sebagaimana kita ketahui, ketika kaum muhajirin atau pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hijrah dari Mekah ke Madinah, banyak yang menderita kemiskinan karena harta benda mereka semuanya ditinggal di Mekah. Pada momen inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciptakan persaudaraan baru antara kaum Ansor dan Muhajirin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjadikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai saudara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Lalu Sayyidina Abu Bakar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disaudarakan dengan Harijah ibnu Zuhair, Ja'far ibnu Abi Thalib dengan Mu'adz bin Jabal. Dengan hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mempertalikan keluarga-keluarga Islam, di mana masing-masing keluarga mempunyai talian erat dengan keluarga yang lainnya, sehingga persaudaraan tersebut membentuk sebuah kekuatan baru yang kemudian membantu dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah melakukan kedua hal di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi di Madinah dan berbagai elemen penting yang ada di Madinah. Hal ini juga merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah di Madinah. Yang kemudian perjanjian tersebut dikenal dengan Piagam Madinah yang ditulis pada tahun 623 Masehi atau tahun kedua Hijriah, di mana dalam Piagam Madinah tersebut terdapat beberapa poin penting. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Kaum muslimin dan kaum Yahudi hidup secara damai, bebas memeluk dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Apabila salah satu pihak diperangi musuh, maka mereka wajib membantu pihak yang diserang. Di antara mereka saling mengingatkan dan saling berbuat kebaikan, serta tidak akan saling berbuat kejahatan. Kaum muslimin dan Yahudi wajib saling menolong dalam melaksanakan kewajiban untuk kepentingan bersama. Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin umum untuk seluruh penduduk Madinah. Bila terjadi perselisihan di antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada Nabi sebagai pemimpin tertinggi di Madinah. Setelah berhasil mengikat masyarakat Madinah yang beragam tersebut dalam satu ikatan dengan Piagam Madinah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun peranata sosial dan pemerintahan. Yang juga termaktub dalam Piagam Madinah, sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Madinah, beliau bukan hanya sebagai penyampai risalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga sebagai pemimpin negara. Sebagaimana diungkapkan oleh Bernard Lewis dalam The Middle East,
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah juga sebagai seorang penguasa yang menjalankan kekuasaan politik dan militer, sekaligus pemimpin keagamaan. Begitulah dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain dengan mauidhah dan uswah hasanah, juga dengan membangun toleransi di tengah keragaman untuk mencapai sebuah kemaslahatan bersama tanpa ada paksaan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Videonya sudah ditonton, sudah kita lihat bersama-sama videonya. Anak-anak ibu, apa isi dari video tersebut? Ada yang tahu? Apa isi dari video yang sudah kita tonton tadi? Apa? Amir? Ya, dakwah Rasulullah ketika di Madinah. Nah, jadi isi dari video tersebut ialah strategi Rasulullah SAW ketika berdakwah di Madinah. Ada yang tahu nggak apa latar belakang dari hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah? Apa latar belakangnya? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Iya, ini dia. Iya, benar sekali. Latar belakang dari dakwah Rasulullah di Madinah itu ialah karena respon dari orang-orang Yasrib atau penduduk Madinah yang datang ke Mekah pada bulan haji, yaitu dinamakan Perjanjian Aqobah. Jadi latar belakang dari dakwahnya Rasulullah ke Madinah itu ialah Perjanjian Aqobah, karena respon orang Madinah yang sangat baik dengan Nabi Muhammad, makanya Nabi Muhammad ingin menyebarkan agama Islam di Madinah. Terus apa aja strategi yang dilakukan Nabi Muhammad ketika di Madinah? Strategi dakwahnya ada yang tahu? Silahkan. Ya, kamu. Yang pertama, iya, membangun masjid. Nah, jadi strategi dakwah Rasulullah di Madinah itu ialah dengan membangun masjid. Nah, di sini terbangunlah pertama kali yang namanya Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Jadi masjid itu sebagai tempat beribadah orang Madinah. Masjid itu juga digunakan Nabi Muhammad sebagai tempat penyebaran agama Islam, tempat ia berdakwah dalam menyebarkan agama Islam kepada orang-orang Madinah. Yang kedua, apa strateginya? Ya, menciptakan persaudaraan. Disinilah diciptakan persaudaraan oleh Nabi antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin agar membantu Nabi Muhammad untuk berdakwah menyebarkan agama Islam di Madinah. Yang ketiga, ya, membangun peranata sosial dan pemerintahan. Yang keempat apa? Ya, mengadakan perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Disinilah terbentuknya Piagam Madinah, menjadikan kaum disinilah terbentuknya Piagam Madinah tahun kedua Hijriah. Ya, pada saat penyebaran dakwah Nabi Muhammad di Madinah, terbentuklah yang namanya Piagam Madinah, perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah pada tahun kedua Hijriah. Paham anak-anak ibu semua? Paham? Ya, paham. Nah, itulah dia isi dari video yang telah ibu tayangkan tadi. Ibu, anak-anak ibu
Iya, Bayu silakan. Apa kesimpulannya? Iya, benar sekali. Nah, kesimpulan dari video tersebut ialah strategi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah di Madinah ialah yang pertama membangun masjid, yang kedua menciptakan persaudaraan baru, yang ketiga membangun peranata sosial dan pemerintahan, dan yang keempat mengadakan perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi